Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, harga Bitcoin sekarang ini lagi bikin banyak orang galau kan? Ini sebenarnya waktunya buat beli atau justru kita harus lebih waspada nih? Nah, kita lagi ada di persimpangan jalan yang penting banget. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah datanya bareng-bareng buat cari jawabannya. Oke, kita mulai dari sini. Angka yang jadi pusat perhatian kita semua, 1,25 miliar rupiah. Angka yang gede banget pastinya. Tapi yang lebih penting bukan cuma angkanya, melainkan posisinya sekarang. Kelihatan banget kan, kita ini lagi ada di antara euforia yang kemarin dan ketidakpastian buat kedepannya. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Dilemanya itu di sini. Harga sekarang ini tuh sebenarnya lagi diskon sebelum terbang lagi, atau ini baru permulaan dari penurunan yang lebih dalam? Yuk kita coba cari petunjuknya dari data yang ada. Biar dapat gambaran lengkapnya, kita nggak bisa lihat dari dekat aja. Kita harus mundur sedikit, lihat dari gambaran besarnya. Mari kita lihat grafik bulanan buat ngerti gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini. Coba ingat-ingat lagi deh, dari awal 2024 sampai akhir 2025, itu gimana rasanya? Wah, itu masa-masa euforia banget kan? Harga Bitcoin kayaknya naik terus tanpa rem, bikin sentimen pasar jadi positif luar biasa, dan puncaknya itu benar-benar spektakuler. Dan inilah puncaknya, lebih dari 2 miliar rupiah. Angka ini bukan cuma sekedar rekor baru, tapi ini jadi semacam level psikologis yang bakar terus kita omongin. Coba inget-inget ya angka ini, penting soalnya. Tapi ya gitu, dalam pasar, apa yang naiknya kencang, seringkali turunnya juga cepat. Bener aja, pas banget setelah puncak euforia itu, pasar langsung berbalik arah. Aksi jual besar-besaran terjadi dan bikin harganya anjlok cukup dalam. Turunnya seberapa dalam sih? Hampir 40%. Wow, kelihatannya emang ekstrim banget ya. Tapi, di dunia Bitcoin, koreksi segede ini tuh sebenarnya bagian dari siklus yang wajar loh. Anggap aja ini kayak fase reset gitu, buat siap-siap ambil ancang-ancang sebelum lompatan besar berikutnya. Sekarang kita coba pakai alat bantu teknis sedikit ya, namanya Bollinger Bands. Gampangnya, anggap aja ini kayak pagar harga. Nah, bisa kita lihat, harga sekarang tuh ada di bawah garis tengahnya. Ini sinyal yang cukup jelas kalau secara teknis, fase koreksi ini masih berjalan. Oke, yuk kita lanjutin analisisnya, biar gambarnya makin utuh. Kita akan coba bedah pasar dari berbagai kacamata waktu, mulai dari yang paling pendek, per menit, sampai yang paling panjang, bulanan, biar kita bener-bener paham sentimennya lagi gimana. Nah, disinilah analisisnya jadi makin menarik. Kalau kita lihat jangka pendek, kelihatannya ada harapan, ada sinyal sedikit bullish. Tapi, begitu kita zoom out dan lihat gambaran besarnya di grafik bulanan, ceritanya jadi beda. Secara teknis, kita ini masih dalam fase koreksi. Jadi, kesimpulannya gimana? Begini. Kalau kita bicara jangka panjang, setahun 2 tahun ke depan, prospeknya kelihatan kuat banget. Apalagi ada efek halving yang secara histori selalu jadi pendorong harga. Tapi, untuk jangka pendek, ya sekitar 1-3 bulan ke depan, kita harus tetap waspada. Potensi turun lagi itu masih ada. Terus, kira-kira harga bakal berhenti turun di mana? Nah, zona yang paling realistis jadi target para investor itu ada di kisaran 1,02 sampai 1,11 miliar rupiah. Ini bisa dibilang sweet spotnya, di mana banyak yang mungkin bakal mulai belanja. Kalau volume beli di area ini tiba-tiba naik drastis, itu bisa jadi sinyal kuat kalau dasarnya udah ketemu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Misalkan nih, Anda memutuskan buat investasi sekarang. Seberapa besar sih potensi cuannya? Dan kira-kira butuh waktu berapa lama buat balik lagi ke puncaknya yang kemarin? Yuk, kita coba hitung-hitungin simple. Dari harga sekarang yang di 1,25 miliar itu, seberapa jauh lagi sih perjalanan yang dibutuhin buat bisa nyentuh lagi rekor tertinggi sepanjang masanya? Jawabannya adalah butuh kenaikan sekitar 67%. Angkanya emang nggak kecil, tapi kalau kita lihat sejarahnya Bitcoin, pergerakan sebesar ini tuh bukan hal yang mustahil sama sekali. Tapi pertanyaannya, seberapa cepat kenaikan ini bisa terjadi? Kalau dalam 3 bulan, kayaknya hampir mustahil ya ngeliat kondisi pasar sekarang. Skenario yang paling masuk akal kalau kita belajar dari siklus-siklus sebelumnya, itu ada di rentang waktu 6-12 bulan. Ini periode pemulihan yang cukup wajar setelah koreksi sebesar ini. Oke, sekarang mari kita tarik semua analisis tadi jadi satu. Kita rangkum jadi sebuah strategi yang jelas dan bisa langsung dipraktekkan buat bantu Anda semua menavigasi kondisi pasar saat ini. Ini dia, kerangka strategi 3 langkah yang simpel. Pertama, akumulasi. Maksudnya, pertimbangkan buat beli nyicil aja atau DCA di zona support kuat tadi. Jangan langsung borong semua.
Kedua, pasang target jual. Rencanakan buat jual sebagian pas harga deketin puncak lama. Buat apa? Ya buat ngamanin untung dong. Terakhir, yang ketiga, batas risiko. Ini penting banget. Tentukan level di mana Anda harus cut loss kalau ternyata pasar malah berbalik arah. Buat jaga-jaga modal Anda. Jadi sebagai penutup, penting banget buat kita punya mindset yang pas buat tahun 2026 ini. Ini tuh bukan tahunnya buat ngejar puncak euforia baru. Anggaplah ini tahun buat bersabar secara strategis, tahunnya konsolidasi, dan tahun pemulihan pasar pelan-pelan. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah ngelihat semua analisis ini, Anda ada di tim mana nih? Tim beli sekarang atau tim tunggu turun dulu? Coba deh bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banget pengen baca semuanya. Terima kasih banyak udah nyimak analisis ini sampai akhir. Kalau Anda ngerasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa ya buat tekan tombol like, subscribe, dan yang paling penting, nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan analisis mingguan terbaru dari kami. Sampai jumpa di lain waktu.